Indonesia pernah gelap, tapi siapa yang juru selamatnya? Menarik untuk kita bahas. Negara sedang kacau. Rupiah anjlok dari 2.400 per USD di tahun sebelumnya menjadi 16.000 per USD. Mei 1998, banyak bank yang tumbang, harga kebutuhan pokok melonjak, hingga investor kabur. Indonesia di ujung kehancuran ekonomi. Semua peristiwa ini terjadi saat Baharudin Yusuf Habibie dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto. Masyarakat ragu. Dunia menganggap Habibie hanyalah seorang teknokrat, bukan seorang pemimpin politik ataupun pemimpin ekonomi. Indonesia diambang kehancuran saat hal ini terjadi di perbankan. Kredit macet melonjak, bank kehilangan likuiditas, hingga kepercayaan publik anjlok. Tapi beliau tahu tidak ada waktu untuk pembuktian diri. Rupiah harus distabilkan, bank harus diselamatkan, dan ekonomi wajib pulih. Jika dibiarkan, sistem keuangan pasti kolaps. Habibie segera mengambil langkah strategis, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, segera menutup 16 bank bermasalah, mengambil alih 7 bank besar yang hampir bangkrut, dan menggabungkan 4 bank BUMN menjadi bank mandiri. Lebih efisien menggabungkan 4 bank tersebut daripada diselamatkan satu persatu. Tapi hal tersebut pasti membutuhkan dana yang besar. Beliau menerbitkan obligasi atau surat hutang negara sebesar 650 triliun rupiah untuk menyuntik perbankan. Mahal, iya, tapi tanpa ini sistem perbankan akan lumpuh. Sebuah keputusan besar wajib diambil oleh beliau untuk menjadikan Bank Indonesia independen melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, sehingga BI bebas bertindak tanpa campur tangan pemerintah. Saat itu juga BI mengambil sebuah langkah ekstrim. Suku bunga SBI naik hingga 70%, dengan tujuan menaikkan nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan menarik investor. Dengan tingginya suku bunga, dunia bisnis pun kesulitan untuk berkembang dikarenakan pinjaman menjadi mahal, lalu mengakibatkan angka pengangguran meningkat pesat. Perjuangan Habibie tidak sampai di situ. Beliau kembali dihadapkan kepada sebuah dilema besar. Bentar. Sebelumnya, percayakan busana Ramadan Anda kepada pejuang batik. IMF dan industri pesawat nasional. Industri pesawat nasional harus dihentikan. Syarat IMF untuk membantu Indonesia. Padahal pesawat N250 bukan sekedar bisnis bagi beliau, melainkan sebuah mimpi seorang Habibie. IPTN sukses membuat pesawat terbang tanpa bantuan asing di bawah kepemimpinan Habibie. Jadi, N250 bukan sekedar besi terbang, melainkan simbol kebangkitan industri penerbangan Indonesia. Tetapi saat menjabat sebagai presiden, beliau dihadapkan pada sebuah pilihan pahit. Tak memakan buah simalakama, dimakan ayam mati, tidak dimakan ibu yang mati. Mau tidak mau, Habibie wajib memilih. Jika melawan IMF, dana bantuan pasti dicabut, rupiah hancur, negara pasti bangkrut. Seperti yang kita ketahui teman-teman, mau tidak mau Habibie akhirnya mengalah. N250 diberhentikan dan IMF menang demi menyelamatkan 200 juta rakyat Indonesia. Akankah strategi Habibie masih relevan untuk diterapkan pada zaman ini? Ataukah Pak Prabowo punya strategi yang lebih jitu? Saya Harry Chen, milenial penyintas 98.